Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alahum bil islami khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, akhi fillah Al-Ustaz Ali yang tidak bosan-bosannya mengingatkan saya untuk bersama-sama atau membersamai antum di Sabtu keempat di tiap bulannya dalam kajian kitab Ta'lif Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali seperti biasa pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bilkhusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat masjid kita ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Dan kita yang hari ini sudah berada di 4 Sya'ban 1444 Hijriah, ayo terus kita memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban kama barakta lana fi Rajab wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa a'inna 'ala siyam, a'inna 'ala al-qiyam, a'inna 'ala tilawatil Qur'an, a'inna ya Rabb 'ala dzikrika, syukrika wa husni ibadatika wa hasil ya Rabb maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tilka niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyiral muslimin, pertama saya mengingatkan
Rajab baru saja berlalu. Di Rajab ada satu peristiwa penting dalam babakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mengajak, ayo Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Isra dan Mi'raj membawa oleh-oleh risalah salat fardu yang 5 waktu. Terus kita perbaiki salat-salat kita semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berada di dalam masjid. Lalu masuk seorang laki-laki ke dalam masjid. Shalla raka'ataini, dia salat 2 rakaat. Selepas salat, orang tersebut sallama ala Rasulillah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Faradda Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah setelahnya? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, kamu belum salat. Maka dia balik lagi, orang ini mengulangi salatnya. Selesai, dihampiri lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi Rasul mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, kamu belum salat, sampai 3 kali. Akhirnya orang ini setengah putus asa ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, saya nggak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, fa'allimni, ajari saya salat yang lebih baik. Maka Rasul bilang, idza qumta ila shalat fakabbir, thumma qra' ma tayassar minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Panjang lagi hadis ini, intinya Rasul menyuruh orang ini untuk memperbaiki salatnya. Kalau ruku, kalau sujud harus dibarengi dengan kekhusyuan dan tumakninah. Jangan sekedar salat ini ingin menggugurkan kewajiban. Bahkan ada sahabat namanya Hudzaifah lebih jauh ini, ketika dia masuk ke dalam masjid dan menyaksikan seseorang ini sedang sholat, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, orang ini tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hudzaifah sahabat Rasul ini, begitu orang ini selesai dari sholatnya, dia bertanya, mundzukam wa hadhihi sholatuka, sejak berapa lama kamu sholat dengan cara seperti ini? Maka orang itu menjawab, mundzu arba'ina sanah, sejak 40 tahun yang lalu. Tapi apa kata Rasul buat laki-laki tersebut? Wa mundzu arba'ina sanah anta lam tusalli, sejak 40 tahun kamu belum sholat. Bahkan lebih jauh, sahabat Hudzaifah mengatakan, wa annaka law mutta anta ala ghairil fitrah allati fatara 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah lebih jauh mengatakan, kalau kamu wafat, kalau kamu meninggal, gaya cara sholatmu seperti ini, wa hadhihi sholatuka mutta anta ala ghairil fitrah allati fatara 'alaiha Muhammad. Kamu wafat, kamu meninggal tidak dalam keadaan fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi, mari kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai sekian lama kita seakan sudah menunaikan atau aqamna sholat, tapi ternyata nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah, berada di sisi Rasulullah, ternyata sholat kita itu belum dianggap sholat. Ma'asyiral muslimin, Rasul juga bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasraku min sholatihi. Mencuri itu buruk, mencuri itu tidak baik. Tapi seburuk-buruk pencuri kata Rasulullah, seburuk-buruk pencuri kata Rasulullah adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa yasriqu ya Rasulullah min sholati, bagaimana seseorang mencuri dalam sholatnya? Maka Rasul bilang, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia sholat tapi dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Dia sholat
tapi tidak memiliki kekhusyuan dalam sholatnya. Salah satu cara untuk bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat, at-tafaqquh fi ma'ani azkaris sholat min Qur'anin wa tasbihatin wa takbiratin. Salah satunya adalah tafaqquh fi ma'ani azkaris sholat. Pahami betul-betul arti dari zikir-zikir sholat kita. Saya yakin kita semuanya udah sekian lama sholat. Duduk antara dua sujud itu ada doa. Doanya ini kita minta 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sudahkah kita betul-betul tafaqquh akan arti dari zikir ini dalam sholat kita? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihi aku. Wajburni, apa artinya wajburni? Apa artinya wajburni? Wajburni itu kalau kita ngaji babnya bab sholat di fikih, fungsi dari sholat sunnah adalah jabru nuqsani sholatina al-fardiyah, menambal kekurangan sholat-sholat fardu kita. Jadi wajiburni, ya Allah tambal kekurangan kami. Atau ada ulama juga mengartikan, ya Allah wajiburni, penuhi hajat-hajat kami. Ayo sekali lagi kita tingkatkan kualitas sholat kita. Di antaranya adalah at-tafaqquh fi ma'ani azkaris sholat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 4. Kalau sudah bulan Sya'ban, fa Ramadan fi atabatil bab. Ramadan sudah di ambang pintu. Hayya nurahib nastaqbil hudur Ramadan. Ayo sambut, ayo song-song kehadiran bulan yang amat mulia Ramadan. Salah satu caranya adalah bifathi safhah bayda musyrikah ma'allah, ma'ar rasul, ma'al walidain, ma'an nas. Song-song Ramadan salah satunya adalah dengan cara bifathi safhah bayda musyrikah ma'allah. Artinya buka lembaran baru yang putih berseri dengan Allah. Apa artinya? Kalau kita sampai saat ini masih terus bergelimang dengan salah dan dosa, ayo kita kembali ke pangkuan Allah dengan bertaubat sebenar-benarnya taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ma'ar rasul, ayo kembali ke Rasul. Jangan cuma lidah ini pintar mengatakan saya cinta sama Rasul, tapi ternyata sunnah-sunnah Rasul itu tidak membersamai kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Rasul bersabda, "Manidda'a hubban nabi min ghairi ittiba' kadzdzab." Yang mengaku cinta sama Rasul tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, dia dusta. Ayo bawa sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan. Yang ketiga, kita sambut Ramadan bifathi safhah bayda musyrikah ma'al walidain. Buka lembaran putih bersih bersinar dengan orang tua kita. Biasanya orang-orang di luar Jakarta itu kalau menjelang Ramadan dia pulang kampung, istilahnya nyekar, baik orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati dia datangi pusaranya, kuburannya, dia ziarahi. Maka ayo, yang orang tuanya mungkin saat ini sudah tidak ada, datangi pusara kuburan orang tua kita, doakan mereka. Saya sering mengatakan kalau orang ziarah kubur itu baru saja sampai di pintu kuburan, itu orang-orang yang di kuburan sudah berteriak, "Hadza ibnu qad aqbal." Anakmu tuh sudah datang. Maka kata si orang tua yang dikunjungi oleh anaknya, fa'asuru wa yasuru man hauli minal mauta. Aku senang. Aku senang. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya itu senang. Orang yang meninggal itu dia akan senang salah satunya dengan cara ini.
diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya. Fa'anasu man fil khabri man idza zarahu man ahabbahu fid dunya. Anasu man fil khabar. Orang yang paling senang di alam kuburnya siapa? Man zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Kalau dia dikunjungi oleh orang-orang yang begitu dia cintai dulu di dunia, anaknya mungkin, kakaknya mungkin, adiknya mungkin, pamannya mungkin, karib kerabatnya. Ayo, yang orang tuanya sudah tidak ada, ziarahi kubur orang tua kita, doakan mereka. Yang masih ada, ayo kunjungi sebelum Ramadan. Kalau kita banyak salah, banyak dosa, tidak care, tidak peduli sama orang tua kita, ayo kita mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua kita. Surga kita itu salah satunya ada di tangan, di telapak kaki orang tua kita. Ketika Rasul ditanya, ma haqqul walid alal walad, apa sih hak orang tua, kewajiban anak? Rasul menjawab, huma jannatuka wa huma naruka. Orang tua itu bisa jadi surga kita, bisa jadi neraka kita. Kalau kita al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua, maka orang tua akan menghantarkan kita ke surga. Begitu sebaliknya, al-uquq lil walidaini, durhaka sama orang tua, maka kita akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Yang terakhir adalah ma'an nasi jami'an, dengan karib, tetangga, kerabat, handai tolan. Ayo saling memaafkan satu dengan yang lain. Toleh juga saudara-saudara kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita. Kalau memang kita punya kelebihan rezeki dan mereka kekurangan, ayo berbagi dengan mereka. Di Ramadan besok ada orang yang mungkin makanannya berlebihan, yang tidak pernah ada di Ramadan, ada di Ramadan. Tapi jangan-jangan ada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang mau datang Ramadan, dia sudah mulai gelisah. Kenapa gelisahnya? Karena dia bisa jadi tidak punya sesuatu untuk mempersiapkan kehadiran Ramadan. Masyiral muslimin, ayo sekali lagi berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita lanjut di kajian kita Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin itu kita sudah disampai al-qaul fi ma'asi al-qalb, yang terakhir di ungkapan Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali wa salasun muhlikat. Nah, ini kita baca sedikit, ini sebagai pengantarnya di sini. Wa qala aidan, nanti bab yang selanjutnya adalah di antara dosa-dosa atau ma'asil qalb adalah al-hasad, dengki atau iri. Saya baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan salasun muhlikat wa salasun munjiyat wa salasun kaffarat wa salasun darajat. Ada 3 perkara ini sebagai pembinasa, artinya yang membuat kita celaka. Ada 3 perkara juga yang akan menyelamatkan kita. Ada 3 perkara yang akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ada 3 perkara yang akan mengangkat derajat kita. Ada 3 yang akan membinasakan atau mencelakai kita, tapi ada 3 yang akan menyelamatkan kita. Ada 3 yang akan menghapus dosa-dosa kita, dan ada 3 juga yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Yang pertama adalah fa'amal muhlikat, adapun yang akan mencelakai kita atau membuat kita binasa, fasyuhun muta'. Ini nanti bab pertamanya itu ada al-hasad, di dalamnya itu ada kata-kata asy-syahi atau asyuh. Yang akan mencelakai kita diantaranya adalah syuhun muta', kekikiran yang terus kita patuhi. Ini nanti apa bedanya al-bukhlu dengan asyuh? Ternyata asyuh itu lebih parah ketimbang yang namanya al-bukhl.
Al-bukhl, kita punya tapi kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Tetapi asyuh bukan cuma kita punya, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahkan yang kita tidak miliki pun yang orang lain miliki, dia cegah supaya orang itu tidak berbagi dengan orang lain. Karena dia kena penyakit ini asyuh, apalagi kalau dibarengi dengan al-hasad. Syuhun muta', kekikiran yang terus dipatuhi. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang salasun muhlikat, 3 yang akan mencelakai seseorang adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang itu ta'ajjub, membangga-banggakan dirinya sendiri. Ini ada 3 yang akan mencelakai seseorang. Sekali lagi, yang pertama adalah kekikiran yang terus diperturutkan. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Dan yang ketiga adalah orang yang ta'ajjub atau membanggakan dirinya sendiri. Tapi ada 3 juga yang akan menyelamatkan seseorang. Yang pertama adalah al-adlu fil ghadabi wa ridha. Al-adlu artinya bersikap adil, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang. Di sini dalam keadaan marah. Artinya seseorang mungkin dia tidak bisa menahan emosinya, dia marah karena dia tidak bisa menahan emosinya. Tetapi di sini dianjurkan kalau toh marah, kita boleh marah. Apalagi kita melihat misalkan kemunkaran di mana-mana, kita tidak boleh mendiamkannya itu. Man wara'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kita harus perbaiki itu kemunkaran. Kita tidak boleh diam saja kalau melihat kemunkaran. Tapi di sini disuruh kita adil dalam mensikapi itu semuanya. Artinya memberantas kemunkaran itu tidak gerasa gerusu, tidak sesuka hati, tapi dengan cara-cara yang baik. Jangan-jangan kita ingin memperbaiki, orang malah lari dari kita. Maka Rasul itu di dalam Al-Quran itu salah satunya diingatkan oleh Allah, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau bersifat kasar, orang maka malah akan lari darimu. Lihat ketika Rasul itu dianiaya oleh orang-orang kafir yang ketika beliau itu hijrah ke Taif. Itu kan malaikat hamalatul jibal, malaikat penunggu gunung itu sudah datang menghampiri Rasul, menawarkan kepada Rasul, apa perlu penduduk Taif ini kami timpakan Al-Akhshaban, 2 gunung yang ada di sekitar Taif. Kalau Rasul misalkan tidak bisa menahan emosinya, dia pasti akan mengatakan hancurkan mereka. Tapi Rasul enggak, malah Rasul bilang la fa innahum la ya'lamun, jangan, mereka itu tidak paham, mereka itu tidak mengerti. Rasul masih menanamkan sikap optimisme dalam dirinya. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah saat ini, arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah. Kalau mereka tidak beriman saat ini, aku masih berharap nanti anak keturunan mereka itu yang saat ini masih ada di dalam tulang-tulang sulbi orang tuanya, akan lahir anak-anak yang nanti mentauhidkan Allah. Ternyata itu terbukti. Ini yang dimaksud dengan al-adlu fil ghadabi wa fil ridha. Yang selanjutnya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana di saat fakir dan di saat kaya. Artinya kalau kita fakir jangan terlalu merendahkan diri kita. Kalau kita kaya pun jangan mentang-mentang kita kaya lalu kita berbuat sesuka hati. Ada orang fakir itu sombong. Itu kan yang paling mengenaskan itu. Fakir tapi sombong. Kalau orang kaya sombong sepertinya sih wajar-wajar saja. Oh, dia punya harta banyak. Tapi ada orang fakir sombong, itu orang fakir yang tidak tahu diri. Di sini yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang adalah al-qasdu fil faqri. Kalau toh kita fakir, kita tidak perlu mempertontonkan kefakiran kita kepada orang lain. Jangan hidup ini cuma menjadi beban orang lain. Selagi kita masih bisa berusaha, ayo berusaha.
Al-qasdu fil faqri wa fil ghina. Kemudian yang ketiganya adalah yang bisa menyelamatkan seseorang adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika kita sendirian atau dalam keadaan sembunyi, wal alaniyah atau dalam keadaan beramai-ramai. Ada orang yang khasyahnya ketika dia fil alaniyah, ada orang banyak. Itu bukan khusyuk yang sesungguhnya itu. Jangan-jangan itu khusyuknya orang-orang munafik. Tapi khusyuk yang paling baik di sini adalah khusyatul fis sirri wal alaniyah. Ketika kita sendirian, ketika kita dalam sembunyi-sembunyi, tidak terlihat oleh orang lain, kita pun khusyuk. Ketika kita pun berada di tengah-tengah keramaian, kita pun tetap saja khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal kafarat, adapun 3 hal yang akan menghapuskan dosa seseorang. Intidharus sholati ba'da sholat. Ini yang paling bagus. Intidharus sholah ba'da sholat. Menanti atau menunggu sholat setelah sholat. Ini yang paling bagus. Saya kan pernah menyampaikan sama antum, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang memiliki keistimewaan ketika dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat itu berdecak kagum. Ada sekelompok orang yang wujuhuhum kal kaukabid durai, wajahnya itu bersinar seperti sinar bintang. Malaikat bertanya, madza kanat a'malukum, apa sih amalan kalian? Orang ini mengatakan, kunna idza sami'nal adzan tawadda'na wa la yusghiluna syai'. Kami kalau sudah mendengar azan, kami segera berwudu. Tidak ada yang membuat kami itu lalai, atau tidak ada yang menyibukkan kami. Aktivitas apapun dia tinggalkan. Datang azan, segera dia berwudu. Contohnya misalkan sekarang ini di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, itu kalau sudah datang panggilan sholat, toko-toko itu, meskipun dia saat itu mungkin sedang banyak pengunjungnya, dia tutup begitu saja. Tapi yang kedua, ada yang lebih dahsyat lagi. Wujuhuhum kal qamar, wajahnya itu seperti rembulan, sinarnya lebih terang lagi. Siapa mereka? Mereka adalah ketika ditanya oleh malaikat, madza kanat a'malukum? Kunna tawadda'na qoblal adzan. Kami adalah orang-orang yang sudah berwudu sebelum azan. Kalau yang pertama tadi, dengar azan, berhenti beraktivitas, segera berwudu. Tapi yang kedua lebih dahsyat lagi. Sebelum datang waktu sholat, dia sudah berwudu. Yang ketiga lebih dahsyat lagi. Wujuhuhum kasyamas, wajahnya kayak mentari sinarnya. Lalu ditanya oleh malaikat, madza kanat a'malukum? Apa sih amalan kalian? Nah ini, tadi saya masuk ke sini, ada orang-orang yang memang sudah berada di masjid. Kunna tawadda'na wa kunna fil masjid qoblal adzan. Kami sudah wudu, kami sudah berada di masjid sebelum azan. Subhanallah. Jadi bukannya sholat menunggu dia, tapi dia menunggu sholat. Nah ini termasuk dikatakan salasun kaffirat, ay salasun kaffarat, menunggu sholat setelah sholat. Kemudian yang kedua adalah isbagil wudu fis sabarat. Isbagil wudu artinya fis sabarat, menyempurnakan wudu, terutama di pagi hari tatkala udara begitu dingin. Maka ayo wudunya itu sempurnakan. Isbagul wudu fis sabarat. Zainal Abidin itu anak keturunan dari Sayyidina Ali dengan Fatimatul Zahra. Itu kalau sudah berwudu, isfara wa taghayyara launu wajhi. Zainal Abidin itu kalau berwudu, wajahnya itu pucat pasi. Sahabat-sahabatnya sampai bertanya, kenapa kok sampai begitu? Dia lalu mengatakan, atadri baina yaday man aqif. Tahukah engkau kenapa saya sampai begini? Tahukah engkau, katanya, di hadapan siapa saya setelah ini akan berdiri? Saya akan berdiri di hadapan Allah. Maka dia malu kalau dia harus berdiri di hadapan Allah sementara wudunya itu tidak sempurna. Fawailun lil aqabi minan nar. Celaka, kata Rasul, tumit kalau nanti tersentuh oleh api neraka karena wudunya tidak sempurna.
Kemudian yang ketiga yang bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang adalah naqlul aqdam ilal jamaat. Langkahkan kaki untuk memenuhi salat-salat secara berjamaat. Wa ammad darajat, adapun yang bisa mengangkat derajat seseorang itu menjadi begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, fa'it'amut ta'am. Yang pertama adalah orang yang suka memberi makanan kepada orang lain. Khalilullah Ibrahim itu kenapa ketika ditanya limadza ittakhadzakallahu khalilan? Kenapa Allah mengangkat engkau sebagai khalilnya? Khalil itu artinya teman dekatnya. Ibrahim itu julukannya adalah Khalilullah. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah. Kalau Nabi Muhammad itu Habibullah. Tapi Ibrahim itu julukannya adalah Khalilullah. Ketika dia ditanya, limadza ittakhadzakallahu khalilan? Kenapa Allah menjadikan engkau sebagai khalilnya? Ini diantaranya Ibrahim itu suka it'amut ta'am, suka memberi makan sama orang lain. Bahkan dia kalau sudah datang waktu makan siang, mata ghadzaitu illa wa ma'i ad-dhaif. Saya tidak akan makan siang kecuali saya ditemani oleh orang atau tamu. Maka kalau sudah datang waktu makan siang, Ibrahim itu yamshi milan aw milaini li talabi man ya'kulu ma'ah. Dia berjalan, menyelusuri jalan 1 sampai 2 mil untuk mendapatkan orang-orang yang bisa diajak makan bersama Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah ifsa'us salam. Tebarkan salam. Bukan cuma ucapannya assalamualaikum, ya itu bagus. Tapi jangan-jangan ifsa'us salam, mulutnya mengucapkan salam, tapi tangan dan lidahnya itu orang lain tidak selamat. Bukan cuma assalamualaikum, lalu orang kita aniaya, tidak. Dengan mulut dan lidah kita, bukan. Ifsa'us salam adalah ucapkan salam, tebarkan salam, tapi dalam artian kaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Kemudian yang terakhir yang mengangkat derajat seseorang adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh dulu, da'bus solihin. Nah, yang selanjutnya babnya adalah tentang al-hasad. Al-hasad saya baca, bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasad fahuwa mutasya'ibun minasyuh fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Nah, ini saya katakan tadi, asy-syahih itu lebih parah ketimbang al-bakhil. Al-hasad sifat dengki, sifat iri. Fahuwa mutasya'ib. Mutasya'ib itu adalah cabang dari sikap kikir. Jadi orang dengki, orang iri itu kedengkian, irinya seseorang, dengkinya seseorang kepada orang lain, ini karena dia dihinggapi penyakit yang namanya asyuh. Asyuh itu kikir. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Nah, ini mulai dibedakan di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali. Orang yang bakhil itu adalah orang yang bakhil dengan apa yang telah dimiliki. Dia punya tapi dia tidak mau berinfak. Itu yang disebut dengan orang al-bakhil. Alladzi yabkhalu bima fi yadihi min malin tuliba bisyar'i wa infaqihi ala ghairihi. Artinya padahal dia syariat itu menuntut dia, meminta dia untuk mau menginfakkan harta yang dia dapat. Banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk infak. Di antaranya adalah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang kikir, hartanya itu sudah di tangan. Tapi ketika Allah perintahkan dia secara syar'i untuk mau berinfak kepada orang lain, dia tidak mau berinfak. Ini orang yang syahih. Ini orang yang al-bakhil. Lihat sekarang as-syahih. Alladzi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi la fi khazainihi ala ibadillah fasyuhuhu ahzam.
Ini dikatakan syuhuhu a'zam. Kalau tadi orang yang kikir itu, al-bakhil itu, dia punya tapi dia tidak mau memberi. Sekarang dia punya, dia tidak mau memberi. Orang lain punya padahal bukan punya dia. Dihalang-halangi untuk mau berbagi dengan orang lain. Itu lebih parah lagi, maka dikatakan orang ini syahih. Syahih itu lebih parah dari orang yang al-bakhil. Al-bakhil dia punya, padahal syariat sudah memerintahkan dia, ayo infak, ayo sedekah, ayo zakat, tapi dia tidak mau membayarkannya. Nah yang kedua, ini as-syahih lebih parah. Dia punya, dia tidak mau. Yang tidak dimiliki pun orang lain dihalang-halangi untuk mau berbagi dengan hamba-hamba Allah. Jangan. Orang itu jangan dikasih. Dia mah pelit orangnya. Orang itu jangan dikasih. Itu memanjakan dia. Nanti dia kalau Anda kasih terus, dia selamanya akan seperti itu. Dia nggak mau berusaha. Padahal itu bukan punya dia. Tapi dia halang-halangi oleh orang lain untuk mau berbagi kepada saudaranya. Ini orang yang dikatakan sebagai syahih. Maka al-hasad, sikap dengki, sikap iri itu munculnya dari sini. Bermula dari sikap bakhil, bermula dari sifat as-syahih. Maka selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wal hasud, orang yang pendengki, orang yang suka iri adalah alladzi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadi bi'ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas. Yashukku alaihi, al-hasud itu orang yang merasa berat. In'amullahi ta'ala ala abdin min ibadihi, kalau Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, baik ilmu, harta, atau mungkin mahabbah fi qulubin nas. Ada orang yang diberi harta lebih ketimbang orang lain. Ada orang yang diberi ilmu lebih ketimbang orang lain. Ada orang yang memiliki atau dicintai oleh banyak orang lain. Kalau sekarang mungkin dia banyak penggemarnya. Ada orang-orang yang begitu. Maka orang yang hasud ini adalah dia merasa berat kalau orang lain punya nikmat ini. Dia kaya, dia iri, dengki dia. Ini disebut dengan al-hasud. Yashukku alaihi, merasa berat. In'amullah, kalau Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, baik nikmatnya berupa ilmu, nikmatnya berupa harta, atau nikmatnya berupa kecintaan orang kepada dia. Orang ini iri. Jadi kalau melihat orang yang hartanya lebih dari dia, muncul rasa iri dalam dirinya. Kalau melihat orang yang ilmunya lebih tinggi dari dia, muncul rasa iri dalam dirinya. Kemudian kalau melihat orang yang punya atau dicintai oleh orang banyak, dia iri. Nanti ini yang lebih parah lagi, itu kalau yang ini itu tadi itu dijadikan usaha buat dia untuk menghancurkan orang tersebut. Diberi harta, bagaimana caranya supaya harta yang dimilikinya itu lepas dari tangannya, kalau perlu beralih kepada dia. Bagaimana kalau orang yang punya ilmu itu, ilmunya itu hilang dari dirinya, orang nanti semuanya beralih kepada dia. Bagaimana caranya? Ini dia mulai berpikir terus nih. Maka nanti ada al-hasud, ada juga al-hiqad. Al-hiqad itu dengki. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini orang yang merasa berat kalau Allah memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi orang dikasih ilmu, orang dikasih harta, orang dikasih kecintaan. Hadzun minal huzuz. Itu nasib baik. Orang punya nasib baik, dia iri. Nah, ini termasuk disebut, dikatakan al-hasad. Hatta innahu la yuhibbu zawaluha. Ini orang yang hasad begitu. Dia pengen banget nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut itu hilang. Ini innahu la yuhibbu zawalaha anhu. Bagaimana caranya?
nikmat yang sudah didapatkan oleh orang lain itu hilang dari dirinya, dari orang lain tadi. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mah. Meskipun bisa jadi kalau hilang itu nikmatnya itu tidak beralih ke dia. Itu yang dimaksud dengan al-hasad. Pokoknya dia ngelihat orang kaya, bagaimana caranya supaya orang ini jatuh bangkrut, jatuh miskin. Meskipun mungkin kekayaan orang tadi itu tidak berpindah kepada dia. Ketika dia melihat orang yang berilmu, maka muncul trik-trik dari dirinya bagaimana supaya ilmunya ini jatuh atau hilang dari dirinya. Meskipun mungkin ilmu itu tidak sampai kepada dia. Ketika orang dicintai oleh orang lain, dia mulai melakukan sesuatu, merusak di tengah-tengah orang-orang pencinta-pencintanya, mungkin ngomporin macam-macam, supaya kecintaan orang kepada orang lain tadi hilang. Meskipun itu semuanya tidak langsung otomatis berpindah kepada dirinya. Fahadha muntaha al-khubuth. Ini adalah puncak kekejian. Jadi ketika dia melihat orang lain punya prestasi-prestasi baik, ada rasa dengki, ada rasa iri, lalu dia berusaha sekuat tenaga kelebihan-kelebihan atau prestasi yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dari orang tersebut, lenyap dari orang tersebut, maka oleh Al-Imam Al-Ghazali ini dikatakan ini adalah puncak dari kekejian. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasad yaqul al-hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sifat dengki, sifat iri itu akan memberangus kebaikan-kebaikan kita, memakan, melenyapkan kebaikan-kebaikan kita, persis seperti api itu memakan kayu bakar atau menghanguskan kayu bakar, memberangus kayu bakar. La haula wala quwwata illa billah. Saya baca di sini di keterangannya sedikit. Ini al-hasad dikatakan ahadu maratibi. Al-hasad di sini syai'un. Fahadha ay hubbu zawalin ni'mah anil abad muntaha al-khubud. Artinya kalau dia suka orang yang diberi nikmat, orang lain diberi nikmat, dia senang kalau nikmat itu lenyap dari orang lain tadi. Ini dikatakan muntaha al-khubuth, adalah puncak kekejian, ghayatul quhubah, dan itu salah satu dari tingkatan al-hasad. Jadi al-hasad itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi tingkatannya yaitu orang dengki, orang iri, adalah orang yang ketika melihat orang lain punya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik berupa harta, baik berupa mungkin ilmu atau mungkin prestasi-prestasi yang lain, dia berusaha, dia senang kalau nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini salah satu tingkatan. Wal martabatu tsaniyah an yuhibba zawala an-ni'mah ilayhi li raghbati fi tilkan ni'mah, mislu raghbati fi darin hasanah aw imra'atin jamilah aw wilayatin nafidah aw sa'atin mina rizqi nalaha ghayruhu wa huwa yuhibbu an takuna lahu wa matlubuhu tilkan ni'mah. Kalau yang tadi orang berprestasi dia nggak suka. Bagaimana supaya prestasi yang sudah terbangun oleh orang tersebut hilang dari dirinya? Ini yang kedua. Orang sudah berprestasi, dia senang kalau prestasi-prestasi yang diukir oleh orang lain itu hilang dari dirinya, berpindah kepada dia. Orang dikasih harta, nggak senang dia. Bagaimana supaya saya punya harta seperti dia? Orang dikasih ilmu, nggak suka dia. Bagaimana supaya ilmu yang dimiliki itu hilang dari dirinya, pindah ke dia? Orang mendapatkan pengaruh dari masyarakat, iri dia, dengki dia.
bagaimana supaya orang-orang yang sudah mencintai orang itu meninggalkan orang tadi, berbalik mencintai diri dia. Ini martabat yang selanjutnya. Wa huwa yuhibbu an takuna lahu wa matlubuhu tilkan ni'mah. Ini tingkatannya. Kemudian ada tingkatan yang selanjutnya, wal martabatus salisatu. Allah yastahi ainat tilkan ni'mah li nafsi bal yastahi misluha fa in ajaza an misliha ahabba zawal wa anil mun'am alaihi kalla yadhhar at-tafawut bainahu. Nah, ini yang martabat ketiga, la yastahi, dia dengki juga, punya sikap dengki tapi tidak menginginkan bentuk kenikmatan tersebut untuk dirinya. Kalau tadi kan orang punya ilmu, bagaimana supaya dia tidak punya ilmu? Lari ilmunya ke dia. Orang punya harta, bagaimana supaya hartanya itu lenyap? Nanti hartanya itu lari ke dia. Kalau yang ketiga, orang punya ilmu, bagaimana caranya supaya ilmunya itu hilang, sehingga derajatnya itu sama dengan dia, meskipun dia tidak memiliki ilmu yang seperti itu. Orang kaya, bagaimana supaya kekayaannya hilang meskipun mungkin dia tidak memiliki kekayaan tersebut. Intinya dia pengen, ayo kita sejajar sajalah. Padahal orang itu faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah itu memberikan kelebihan satu dengan yang lain. Bisa jadi seseorang itu diberikan kelebihan ilmu, bisa jadi seseorang itu diberikan kelebihan harta, bisa jadi orang itu diberikan kelebihan pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ada orang-orang yang seperti itu. Orang yang iri, ini orang yang hasud, orang yang dengki, supaya itu semuanya tidak dimiliki orang itu. Seakan-akan kita katanya ini la yadharut tafawud, kita sama. Padahal Allah mengatakan tidak begitu. Faddalallahu ba'dakum ala ba'din fi rizq wa fil amwal. Ma'asyiral muslimin, ini al-hasud. Wal hasud huwal mu'azzab alladzi la yarham. Orang yang hasud adalah tidak memiliki rasa belas kasih. Dia seakan-akan tersiksa. Ketika melihat orang itu berprestasi, mu'azzab, dia merasa tersiksa. La yarham alladzi la yarham, tidak memiliki rasa belas kasih dia. Jadi kalau ada orang berprestasi, dia yang capek. Ya, itu kalau guyon-guyonan dulu, guru-guru katanya orang yang beli kulkas dia yang nggak bisa tidur. Itu orang yang dengki, orang yang iri. Al-mu'azzab ini. Wala yazalu fi azabin daimin fid dunya. Kalau orang yang memiliki sifat ini selamanya di dunia, dia akan merasa tersiksa. Fa innad dunya la yakhluq qattu an khalqin katsir min aqrani. Karena di dunia itu kita banyak punya teman. Ada orang lain selain kita. Kalau kita selalu memiliki sifat dengki, iri, kita akan merasa terus tersiksa. Karena orang itu bukan kita saja. Di sana ada kawan-kawan kita. Dulu dia teman saya sebangku di sekolah. Kok sekarang dia sudah begitu ya? Prestasinya berbeda. Ini disebut di dunia itu, dikatakan di dunia ini la taqluqatu an khalqun katsir min aqrani. Ada kawan-kawan kita yang mungkin prestasinya saat ini sudah begitu gemilang. Wa ma'arifihi, ada mungkin kenalan-kenalan kita. Kita cuma sekedar kenal, tapi begitu kita tahu ternyata dia memiliki prestasi-prestasi membanggakan, merasa dia tersiksa dia dengan itu semuanya. Wa ma'arif mimman an'amallahu alaihim, kawannya, kenalannya, termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, baik berupa ilmu, berupa harta, atau berupa pangkat dan jabatan, maka dia iri. Fala yazalu fi azabin daimin fid dunya ila mautih. Orang kalau punya sifat iri, katanya ini dia akan terus merasa tersiksa ketika kawan-kawannya, ketika kenalan-kenalannya, ketika orang-orang yang dia ketahuinya itu memiliki kelebihan-kelebihan harta, ilmu, pangkat dan jabatan, dia merasa tersiksa sampai ila mautihi, sampai dia meninggal dunia. Dan nanti di akhirat, wali azabil akhir asyaddu wa akbar. Sifat dengki ini di dunia saja sudah menyiksa orangnya. Nanti di akhirat, sifat dengki ini, sifat iri ini akan lebih lagi
menyiksa orang tersebut. Asyaddu wa akbar. Ma'asyiral muslimin, ini kajian kita di Al-Hasad. Imam Ghazali mengajak kita, ayo bersihkan jiwa kita ini dari sifat dengki, dari sifat hasad. Ketahuilah bahwa orang di dunia itu banyak, bukan cuma kita saja. Ada tadi dikatakan aqranuna, ada dikatakan ma'arifuna, orang-orang yang mungkin dulu menjadi kawan-kawan kita, atau mungkin ada kenalan-kenalan kita. Mereka yang an'amallahu alaihim, Allah berikan mereka itu ilmu, Allah berikan mereka itu harta, Allah berikan mereka itu pangkat dan jabatan. Bisa jadi orang-orang sangat mencintai dia. Jangan iri katanya dengan yang seperti itu. Kalau kita iri, maka itu akan menyiksa kita di dunia, dan nanti di akhirat siksanya itu akan lebih pedih lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajian di kitab Bidayatul Hidayah di Ma'asi Al-Qalb, penyakit hati yang berupa Al-Hasad. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Hal min soal, ada yang masih ingin ditanyakan? Bapak Ibu, ada yang bertanya? Nggak ada? Pak Ali? Cukup? Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya nastaghfirukum, mohon dibukakan pintu maaf juga. Tadi saya sudah sampaikan, ayo pertama kita perbaiki sholat kita. Yang kedua, ayo song-song Ramadan dengan bertobat kepada Allah, lebih mencintai Rasulullah. Ayo tengok juga, lihat orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tengok juga kanan kiri tetangga kita, kerabat kita, handai tolan kita. Kalau kita punya kelebihan rezeki, mereka memang membutuhkan uluran tangan kita. Ayo kita berbagi dengan mereka semuanya. Yang kajian kita di sini, ayo bersihkan diri kita dari sifat al-hasud, dengki, iri. Orang itu memang sudah digariskan oleh Allah. Ada yang punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya kelebihan pangkat dan jabatan. Nggak akan sama kita semuanya. Sifat hasud ini akan menyiksa kita di dunia, dan nanti di akhirat siksanya itu akan lebih pedih. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala wa ala alihi.